Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Ahmad Sadam, calon guru penggerak Angkatan 7 Unit Kerja SMP Negeri 1 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 kesimpulan dan refleksi. Koneksi antara materi modul 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan dasar pendidikan di mana yang pertama, menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, kodrat anak, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan, dan merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta rasa dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti, kekuatan karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara lewat pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center, di mana murid hanya mendengarkan dan guru menjelaskan di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, hanya mengutamakan kognitif anak tanpa memperhatikan bakat dan minat anak. 3. Guru kurang memahami karakteristik anak, di mana setiap anak memiliki karakteristik masing-masing, dan saya sebagai guru masih kurang mampu untuk memahami karakteristik mereka. 4. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini ketika guru memberikan pertanyaan masih banyak terdapat siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Jadi di sini guru belum mampu mengembangkan bakat dan minat dari siswa di dalam kelas. Terkait refleksi pertanyaan kedua yang berubah dari
pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Pertama, merubah pemikiran. 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Anak-anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja. 2. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang dulunya pusat pembelajaran pada guru, sekarang berubah menjadi student center. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan juga bakat dan minat juga berbeda-beda pula. Kemudian yang merubah perilaku saya, pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Ketiga, lebih cermat melihat bakat anak menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian selanjutnya refleksi ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kelima, menerapkan sistem Among, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. 7. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kedelapan, melatih kecakapan abad 21 untuk siswa, di mana ada 4C, yaitu 1. Kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang telah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, karena seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.